Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Poli Gigi Puskesmas Prambon Wetan Tuban mempersembahkan program Bus Patas, Bumil Sehat dengan pelayanan ANC berkualitas. Sebelumnya, selamat ya bunda-bunda sekalian atas kehamilannya. Semoga selalu sehat ibu dan janin. Ada cerita singkat nih dari Bumil Samina yang sedang memiliki keluhan seputar gigi dan mulut selama masa kehamilan. Yuk kita simak. Ada beberapa hal dalam kesehatan gigi dan mulut yang perlu mendapat perhatian selama masa kehamilan di trimester pertama. Pada saat ini, ibu hamil biasanya merasa lesu, mual, dan muntah. Lesu, mual, atau muntah ini menyebabkan terjadinya peningkatan suasana asam dalam mulut. Adanya peningkatan plak karena kurangnya memelihara kebersihan rongga mulut akan mempercepat terjadinya kerusakan gigi. Berikut cara pencegahannya. Pada waktu mual, hindarilah menghisap permen atau menggulung permen secara terus-menerus, karena hal ini dapat memperparah kerusakan gigi yang telah ada. Apabila ibu hamil mengalami muntah-muntah, hendaknya setelah itu berkumur menggunakan larutan soda kue atau sodium bikarbonat. Apabila ibu hamil sering mengalami mual atau muntah setelah makan, cobalah mengunyah permen karet tanpa gula yang mengandung xilitol setelah makan. Selanjutnya, untuk menghindari mual muntah yang berlebihan saat makan, makanlah dalam jumlah kecil, makan makanan yang bergizi sepanjang hari. Dan jangan lupa setelah makan berkumur dengan air putih. Hindari minum obat-obatan tanpa persetujuan dokter ya bun, karena beberapa obat dapat menyebabkan cacat bawaan seperti celah bibir. Gunakan sikat gigi yang berbau lembut ya bun, dan pasta gigi yang mengandung fluor. Pada masa ini, ibu hamil kadang-kadang masih merasakan hal yang sama seperti pada trimester 1 kehamilan. Selain itu, pada masa ini biasanya merupakan saat terjadinya perubahan hormonal dan faktor lokal atau plak yang dapat menimbulkan kelainan dalam rongga mulut. Antara lain, radangan pada gusi atau disebut dengan gingivitis. Radangan pada gusi ditandai dengan warna gusi yang menjadi kemerah-merahan, mudah berdarah, terutama pada waktu menyikat gigi. Radangan pada gusi dan jaringan penyangga gigi dapat meningkatkan risiko kelahiran bayi prematur dan atau berat badan lahir rendah. Begini bun, saat mengalami infeksi gusi dan jaringan penyangga gigi akan meningkatkan hormon prostaglandin yang dapat menyebabkan kontraksi otot rahim dan pelebaran leher rahim, sehingga bayi lahir prematur. Dikatakan lahir prematur apabila kelahiran janin kurang dari 37 minggu.
Kehamilan dapat pula menimbulkan suatu pembentukan pertumbuhan berlebih pada gingiva. Biasa disebut dengan granuloma kehamilan atau Epulis gravidarum. Tidak berbahaya tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya berkembang pada trimester kedua. Berbentuk seperti benjolan di antara dua gigi dengan warna merah kebiruan hingga keunguan dan mudah berdarah. Kehamilan tidak langsung menyebabkan gigi berlubang. Meningkatnya gigi berlubang atau menjadi lebih cepatnya proses gigi berlubang yang sudah ada pada masa kehamilan lebih disebabkan karena perubahan lingkungan di sekitar gigi dan kebersihan mulut yang kurang. Faktor-faktor yang dapat mendukung lebih cepatnya proses gigi berlubang yang sudah ada seperti pH saliva wanita hamil lebih asam jika dibandingkan dengan yang tidak hamil, dan konsumsi makanan kecil yang banyak mengandung gula, serta ibu hamil yang malas sikat gigi karena merasa mual dan muntah. Cara pencegahannya sebagai berikut. Diet yang seimbang sangat diperlukan untuk menjamin asupan nutrisi bagi ibu hamil dan bayi di dalam kandungan. Apa yang dikonsumsi oleh ibu hamil selama 9 bulan sangat mempengaruhi perkembangan bayi di dalam kandungan, termasuk kesehatan giginya. Gigi mulai terbentuk pada usia kehamilan 3 hingga 6 bulan. Sangat penting bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, protein, fosfor, dan vitamin A, C, dan D. Bunda, cukupi nutrisi selama kehamilan ya, karena kekurangan beberapa vitamin dapat menyebabkan bumil rentan terhadap penyakit gusi dan dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada pertumbuhan gigi janin sehingga giginya akan sangat rentan terhadap lubang gigi. Pada trimester ketiga, benjolan pada gusi antara dua gigi atau Epulis gravidarum mencapai puncaknya pada bulan ke-7 atau ke-8. Meskipun keadaan ini akan hilang dengan sendirinya setelah melahirkan, kesehatan gigi dan mulut tetap harus dipelihara. Di trimester ketiga ini, Bunda bisa berkonsultasi dengan dokter gigi mengenai cara menjaga kesehatan rongga mulut bayi. Saat bayi berusia 0 hingga 6 bulan, bersihkan rongga mulut bayi setiap setelah meminum susu dengan menggunakan kasa yang telah diberikan air hangat atau dengan sikat gigi jari berbahan silikon. Di usia 6 hingga 12 bulan, Bunda dapat melanjutkan pembersihan setiap setelah meminum susu, dan saat gigi mulai tumbuh, gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut sesuai usia ya Bun. Di usia 12 hingga 18 bulan, mulai ajarkan anak untuk sikat gigi secara mandiri. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi dan sebelum tidur, dengan menggunakan sikat gigi dan air mineral. Lebih dari 18 bulan, setelah anak dapat berkumur, dapat menggunakan pasta gigi berfluoride dan cukup sebesar sekacang polong saja ya Bun, tidak perlu terlalu banyak. Sikat gigi dilakukan sebaiknya minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gunakan bulu sikat yang lembut, harus dapat menjangkau seluruh permukaan gigi ya Bun. Dan jangan lupa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, cukup sebesar biji jagung. Karena pada beberapa ibu hamil, penggunaan pasta gigi yang berlebihan justru menambah rasa mual saat sikat gigi. Jika perlu dan sesuai anjuran dokter gigi, ibu hamil dapat berkumur dengan obat kumur selama 30 detik maksimal 1 kali per hari dengan obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Cara menyikat gigi pada ibu hamil, lakukan secara berurutan ya Bun, agar tidak ada sisi yang terlewatkan. Letakkan sikat pada daerah gusi paling atas. Piringkan sedikit ke atas pada gigi atas atau sekitar 45 derajat. Kemudian sikatkan ke arah bawah. Ulangi dari gusi ke gigi atau dari merah ke putih. Lakukan pada setiap sisinya.
Fungsi dari menyikat gusi, selain untuk membersihkan celah antara gusi dan gigi, juga untuk memijat gusi agar peredaran darah di gusi lancar dan mengurangi risiko gusi berdarah saat menyikat gigi. Lakukan gerakan mencongkel untuk membersihkan gigi bagian dalam. Setelah sikat gigi selesai, kumur-kumur dengan air putih maksimal 2 kali dan beri jeda selama 30 menit apabila akan makan kembali. Untuk memaksimalkan kebersihan gigi dan mulut, ibu hamil dapat menggunakan sikat lidah, benang gigi, dan obat kumur. Agar pesan di video ini dapat tersampaikan ke lebih banyak orang, Bunda bisa share video ini ke teman, keluarga, atau sosial media Bunda. Dukung kami dengan tombol like dan berlangganan atau subscribe untuk video edukasi lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Bunda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.